Shalom saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali hari ini di dalam suasana yang indah. Tuhan sudah berkati kita semua hari ini. Maka hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk kembali kita bisa membuka Alkitab bersama. Dan hari ini kita akan baca Alkitab bersama-sama dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-6 saudara, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Ini adalah pembacaan kita ya, sambungan dari kemarin di Imamat pasalnya yang ke-5. Hari ini kita sambung di Imamat pasalnya yang ke-6. Mari saudara-saudara yang rindu baca Alkitab bersama-sama hari ini, saya undang kita untuk persiapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan sama-sama kita akan baca Alkitab hari ini. Sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan, dan sama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sebelum itu, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Hari ini Engkau berikan buat kami, untuk pertolongan-Mu, untuk keluputan dari segala apapun. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami hari-hari ini percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa dan mujizat masih terjadi ketika kami datang kepada Tuhan. Hari ini kami rindu untuk dengar firman, membaca firman Tuhan, dan merenungkan bersama-sama. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong setiap kami, sehingga kami bukan cuma membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi kami menerima sesuatu yang besar hari ini dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyuci kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan melayakkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari dengan sukacita saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang-barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Perikop berikutnya, korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Kita lanjut pada perikop berikutnya, yaitu korban sajian. Inilah
Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya di hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkan sebagai korban sajian sesudah dibakar dan berpotong-potong, sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah supaya ketetapan untuk selama, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Perikop berikutnya saudara, yaitu korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Ayatnya yang terakhir saudara, ayat 30, tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa membaca bersama dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-6 saudara, dengan perikop korban bakaran, korban sajian, dan korban penghapus dosa. Hari ini kita sudah membaca Alkitab dan kita bersuka cita bahwa kita bisa mendengar firman Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya saudara semua terus ada dalam perlindungan kasih anugerah Tuhan. Dan biarlah di dalam hati kita, dalam pikiran kita setiap hari kita punya kerinduan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu. Dan saya percaya saudara, ketika saya dan saudara rindu untuk membaca Alkitab, merenungkan, maka kita akan dipanggil Tuhan untuk lebih lagi mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi, sehingga saudara firman itu bisa Tuhan lengkapi dalam hidup kita, bisa Tuhan berikan secara sempurna lewat pengenalan kita akan Tuhan setiap hari, lewat keintiman kita di dalam doa pribadi kita setiap hari, hubungan intim kita dengan Tuhan setiap hari. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara yang sudah like, share, bahkan yang sudah subscribe di channel YouTube kami. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai saudara. Akhirnya, mari kita terus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang lebih penting saudara, mari kita memberikan waktu kita untuk bisa berhubungan lebih intim lagi dengan Tuhan setiap hari. Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan menentukan
jalan kita hari-hari ini sampai ke depan. Biarlah Tuhan mendapati kita setia dan Tuhan mendapati kita untuk selalu berjalan dalam kebenarannya. Akhirnya kami berdoa saudara-saudara diberkati Tuhan, saudara dituntun Tuhan, dan jika saudara hari-hari ini sedang berbeban berat, biarlah saudara hanya lari kepada Tuhan. Karena ketika kita lari pada manusia sungguh mengecewakan, tetapi Tuhan adalah satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Biarlah kita akan bisa lari hanya pada Tuhan, kita curhat pada Tuhan, dan percaya saudara, Tuhan kita hidup dan Dia adalah Bapa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup memberikan jawaban bagi setiap masalah saya dan saudara. Terima kasih untuk hari ini, sampai bertemu besok hari. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.